kameranya itu bisa dikontrol dari jarak jauh. Belum kita melakukan pinjaman, belum kita apply pinjaman, itu seluruh data yang ada di handphone kita sudah diambil oleh si pinjol ilegal ini. Akhirnya data kita yang ada di pinjol ilegal ini dimanfaatkan oleh si pinjol ini untuk melakukan pinjaman ke pinjol ilegal lainnya. Bulet nggak? Gitu. Dan itu terjadi loh. Sobat Cyber, kita tahu bahwa kebocoran data yang terjadi di tanah air ini ternyata dimanfaatkan oleh orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan begitu, atau melakukan jerat terhadap orang-orang yang sebenarnya membutuhkan pinjaman. Tetapi karena mereka mungkin susah mendapatkan akses ke pinjaman yang legal, akhirnya mereka tergoda dengan informasi-informasi yang mereka dapatkan di handphonenya, baik itu SMS, ataupun WA, ataupun telepon, yang menawarkan pinjaman dengan nilai yang cukup tinggi, dengan bunga yang sangat rendah, dan cara pembayaran yang mudah, plus tanpa agunan atau tanpa jaminan. Sehingga apa akibatnya? Akibatnya banyak orang-orang yang akhirnya tergoda untuk melakukan pinjaman online ini. Nah, kita harus bisa membedakan nih, pinjaman online yang legal dan pinjaman online yang ilegal. Begitu. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa membedakan, akhirnya nanti kita akan terjerat kepada pinjaman online yang ilegal ini. Nah, kalau kita lihat sebenarnya, lebih banyak pinjaman online yang ilegal di Indonesia ini daripada pinjaman online yang legal. Aneh kan? Iya, aneh gitu. Karena sangat mudah sekali membuat aplikasi pinjaman online ilegal ini. Kita cukup beli source code-nya, harganya nggak nyampe 10 juta gitu. Kita bisa membuat platform sendiri untuk pinjaman online ini. Nah, ketika sistem ini mudah dibuat gitu, kemudian ada orang-orang yang memang mereka ingin berbisnis yang agak gelap gitu, akhirnya match lah ini software yang gampang dibeli dan dibuat. Kemudian ada pemodal yang memang dia nggak peduli nanti duitnya akan diapakan, walaupun hasilnya nanti duit haram, mereka nggak peduli begitu. Akhirnya ini bergabung menjadi pinjaman online ilegal. Pemerintah sudah melakukan banyak hal dengan melakukan pemblokiran situs-situs pinjaman online ilegal ini. Ada 3.000 lebih situs atau aplikasi pinjaman online ilegal ini yang diblokir oleh Menkominfo. Cukup bagus begitu. Tetapi itu menjadi kayak zaman perjuangan dulu gitu. Mati 1 tumbuh 1000 gitu. Jadi yang diblokir 1000 nanti jadi tambah lagi 2000 gitu. Kenapa? Karena begitu mudahnya orang membuat pinjol ilegal ini berpindah server gitu. Artinya apa? Artinya ketika satu server ini diblokir oleh pemerintah, mereka cukup dengan modal mungkin nggak nyampe 100.000 perak gitu, mereka membeli domain baru, menggunakan IP baru, mereka switch sistemnya ke domain dan IP yang baru ini begitu. Sehingga mereka bisa melakukan proses pinjaman online ilegal ini dan menawarkan lagi kepada masyarakat. Bagaimana kok mereka bisa mendapatkan data-data masyarakat Indonesia gitu? Ya dari data-data yang bocor itu gitu. Mereka melakukan spam, melakukan pengiriman SMS yang bertubi-tubi gitu, masif yang mereka kirimkan gitu, yang akhirnya diterima oleh masyarakat. Karena kita nggak bisa menolak nih kalau ada SMS yang masuk, kecuali kita menggunakan call blocker atau SMS blocker gitu. Tapi jarang yang menggunakan itu, sehingga tiap hari aja kita terima. Saya pun juga sudah terima nih gitu. Tiap hari terima penawaran pinjol ilegal ini gitu. Kalau pinjol legal yang resmi gitu, artinya pinjol ini terdaftar di OJK. Jadi Sobat Cyber, ketika mau install aplikasi, ketika mau mengajukan pinjaman, cek dulu ke halaman websitenya OJK atau telepon ke OJK, yaitu hotline 157. Nanti di belakang kita berikan kontak lengkapnya gitu.
Kemudian yang kedua, bunga dan denda. Pinjaman online legal itu denda maksimalnya hanya 0,8% per hari, gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu berat. Dan total seluruh bunga dan denda itu tidak boleh lebih dari 100%. Kemudian akses data. Nah, ini penting untuk diketahui. Kalau pinjol yang legal, mereka hanya ingin mengakses kamera, kemudian mikrofon, dan yang terakhir adalah location. Tapi kalau pinjol ilegal, enggak. Dia akan mengakses semua data yang ada di handphone kita. Baik itu kamera, kemudian mikrofon, location, galeri. Dia bisa akses, bahkan ya kameranya itu bisa dikontrol dari jarak jauh, bisa dihidupkan dari jarak jauh tanpa kita sadar bahwa kamera kita itu hidup. Karena kondisinya kalau kamera kita itu mati gitu, misalkan mati kita nggak kelihatan gitu, handphone kita mati, itu bisa dihidupkan dari jarak jauh. Termasuk juga mikrofonnya. Jadi saya ngomong kayak gini nih, kalau misalkan ini ada aplikasi pinjol ilegal di handphone saya, mereka bisa meremote dan bisa melakukan recording apa yang saya omongkan, begitu. Kemudian mereka tahu isi phonebook kita, gitu. Makanya banyak dari nasabah pinjol ilegal ini yang akhirnya diteror kan. Yang diteror kemudian ketika dia tidak bisa membayar atau telat membayar, ternyata yang ditelepon itu adalah atasannya, atau enggak orang tuanya, atau enggak tetangganya, atau rekan kerjanya, begitu. Sehingga membuat dia malu gitu. Karena apa? Karena semua orang jadi tahu bahwa dia hutang gitu, dan dia belum membayar. Sehingga akhirnya banyak kejadian, banyak kasus yang menyebabkan nasabah pinjol ilegal ini melakukan bunuh diri karena depresi, tidak bisa menahan tekanan. Kemudian cara penagihan. Nah, ini juga penting harus kita ketahui nih. Kalau pinjol yang legal gitu, mereka akan melakukan penagihan itu maksimal 90 hari dari masa tunggakan gitu. Dan mereka akan menggunakan debt collector yang tersertifikasi. Artinya akan ngomong baik-baik, minta baik-baik, memberikan bukti kapan membayar, kalau perlu ada reschedule pembayaran hutang dan lain-lain gitu. Selanjutnya masalah pengurus dan organisasi. Ini juga penting. Pinjol yang legal, mereka biasanya memiliki pengurus yang terdaftar di OJK. Mereka ada organisasi, mereka ada kantornya, mereka ada alamat kantornya, mereka punya website dan nomor kontak yang bisa kita hubungi. Tapi kalau pinjol ilegal, enggak. Mereka hanya ada nomor WA biasanya, nomor WA pun juga kadang-kadang ganti-ganti gitu. Mereka hanya memberikan aplikasi gitu. Kalau kita komplain susah, kalau nanya susah begitu. Dan seolah-olah memang mereka tidak mau dihubungi setelah memberikan pinjaman kepada kita gitu. Terus bagaimana cara kerja pinjol ilegal ini dalam menjerat nasabahnya? Pertama, mereka akan berusaha melakukan spam message gitu, baik menggunakan SMS atau menggunakan WA atau menggunakan telepon begitu. Random aja dia kirim gitu, sehari bisa 1.000, bisa 10.000 begitu. Nah, nanti akan ada terjerat tuh, ada 5-10 orang terjerat begitu. Nah, begitu mereka terjerat, biasanya diberikan nomor WA gitu. Diberikan nomor WA, kita disuruh mengkontak nomor WA tersebut gitu. Karena kalau nomor SMS yang digunakan untuk mengirim SMS ke kita replay, itu nggak akan ada balasan gitu. Karena biasanya itu digunakan untuk one way, hanya untuk pengiriman SMS. Biasanya mereka menggunakan modem untuk pengirimannya, jadi nggak menggunakan handphone, gempor kalau menggunakan handphone gitu. Jadi mereka biasanya menggunakan modem atau dia menggunakan kayak SMS broadcast gitu, layanan SMS broadcast gitu. Jadi sekali ngirim 1.000 SMS atau 10.000 SMS begitu. Langkah pertama yang dilakukan oleh pinjol ilegal itu adalah mereka akan membujuk masyarakat kita yang mau bertanya masalah pinjaman online ini gitu. Mereka akan membujuk dengan sangat baik. Mereka akan membicarakan masalah bunga yang sangat rendah, kemudian tanpa agunan pinjamannya gitu. Kemudian cash-nya bisa langsung hari itu juga,
tidak perlu dicek rumahnya, tidak perlu dicek siapa peminjamnya begitu. Yang penting adalah install aplikasi. Nah, itu kuncinya. Begitu kita menggunakan aplikasi ini, artinya begitu kita tekan yes atau accept atau menerima gitu, pop up permission kepada sistem security di handphone kita, disitulah awal dari kehancuran sebenarnya. Kenapa? Karena begitu kita instalasinya sukses, belum kita melakukan pinjaman, belum kita apply pinjaman, itu seluruh data yang ada di handphone kita sudah diambil oleh si pinjol ilegal ini. Kebayang nggak? Baru instalasi itu. Karena sistem yang digunakan mirip Trojan, mirip malware gitu. Dia memberikan akses yang full kepada handphone kita. Nah, dari situlah kemudian si pemilik pinjol ilegal ini melakukan verifikasi, melakukan monitoring. Layak nggak ini diberikan pinjaman begitu? Layak nggak ini diberikan pinjaman nilainya berapa begitu? Karena apa? Karena dari data yang didapatkan itu, dia bisa memperkirakan, oh ini ada foto dia sama istrinya nih, oh ini ada foto dia sama selingkuhannya nih, oh ini ada video dia lagi mandi nih, oh ini ada gitu. Oh ini phonebooknya dia punya kerja di sini, diteliti dulu itu data kita gitu. Nah nanti mereka baru membuat istilahnya membuat jeratan-jeratan lain gitu yang bisa digunakan untuk untuk membuat kita ini bayar cicilannya tuh susah gitu, supaya kita ini utangnya jadi nambah. Jadi sengaja kita disuruh bayar itu telat gitu. Dengan cara apa? Dengan cara misalkan nomor virtual account yang akan kita gunakan untuk bayar cicilan itu disalah-salahin nomornya gitu. Atau kontak yang biasa kita lakukan dengan mereka, ternyata nomornya nggak bisa dihubungi gitu. Atau waktu kita mau transfer pengembalian uang, ternyata nggak bisa gitu. Ya sengaja mereka memang. Supaya apa? Supaya kita ini bayarnya telat gitu. Kalau telat kan kita harus bayar denda gitu. Dan itu terjadi terus-menerus sehingga lama-lama hutang kita jadi semakin banyak. Hutang kita jadi semakin menumpuk gitu. Nah, nanti kalau ternyata kita komplain, kalau kita telat bayar, apa yang terjadi? Akhirnya semua isi handphone kita di blow up keluar. Jadi jangan dianggap ya kalau misalkan nanti ya udah kita akalin aja pinjol ilegal ini gitu. Kita pakai handphone yang tidak ada isinya untuk melakukan pinjaman gitu. Gak akan bisa nipu mereka gitu. Karena begitu kita instalasi aplikasi, di handphone kita tidak ada data yang bisa berguna untuk mereka, yang bisa digunakan untuk melakukan pemerasan kepada kita, ya mereka nggak akan kasih pinjaman itu gitu. Kemudian kalau kita berbicara tentang pinjol ilegal ini, sebenarnya banyak pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan begitu, yang sebenarnya bisa dijerat dengan hukum yang ada di Indonesia gitu. Yang pertama, mereka memberikan gitu, mereka mengenakan bunga yang sangat tinggi dan tanpa batas. Yang kedua adalah penagihan tidak hanya kepada si nasabah, tapi penagihan kepada semua orang yang ada di dalam kontak si nasabah ini, baik di kontak telepon maupun di kontak media sosialnya. Yang ketiga, sering ada ancaman, fitnah, kemudian penipuan, pelecehan seksual dan lain-lain gitu yang dilakukan oleh pinjol ilegal ini karena mereka bisa mengakses handphone kita. Kemudian mereka melakukan kontrol penuh terhadap gadget yang kita gunakan atau handphone yang kita gunakan. Penuh itu artinya mereka memiliki kontrol full, seperti seolah-olah mereka memegang handphone kita tanpa PIN gitu. Sehingga mereka bisa melakukan apapun terhadap data yang ada di handphone kita. Selanjutnya, ketika ada penagihan itu dilakukan oleh orang yang berbeda-beda. Datanglah si A gitu ke rumah kita nagih gitu. Kita bilangnya besok Pak gitu, atau kita bayar sedikit, nanti sisanya besoknya datang lagi orang lain, besoknya datang orang lain gitu. Jadi membuat kita ini kayak diteror gitu, kayak didatangi orang-orang yang nggak jelas yang memang mau mengintimidasi kita gitu sebagai nasabah gitu. Kemudian data KTP gitu, data KTP kita, data KTP
kita plus foto kita, bahkan foto selfie kita gitu, kadang-kadang digunakan oleh si pinjol ilegal ini untuk melakukan pinjaman online ke pinjol ilegal lain. Bulat nggak tuh? Gitu. Karena kita telat bayar gitu, atau ditagihnya susah, akhirnya data kita yang ada di pinjol ilegal ini dimanfaatkan oleh si pinjol ini untuk melakukan pinjaman ke pinjol ilegal lainnya. Bulat nggak? Gitu. Dan itu terjadi loh. Gitu. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya mendadak kita ditagih utang dari pinjol lain yang kita nggak pernah minjem ke sana. Nah, yang terakhir kadang-kadang virtual account, tempat kita melakukan transfer pembayaran kita, kadang-kadang dibikin salah gitu, atau dibikin tidak bisa diakses gitu, sehingga nasabah yang membayar utangnya itu nggak bisa. Sehingga apa? Ujung-ujungnya nanti akan telat lagi gitu. Nanti akan dikasih tahu setelah jatuh temponya. Oh iya, maaf tadi itu nomornya salah satu nomor ini yang benar gitu. Tapi sudah terlambat bayarnya. Dan sistem yang ada di pinjol ilegal itu sudah ngitung gitu berapa kita harus bayar dari keterlambatan kita itu gitu. Nah, itu beberapa beberapa pelanggaran-pelanggaran sebenarnya dilakukan oleh pinjol ilegal ini, sehingga nasabah yang mereka punya gitu itu jadi sengsara gitu sampai 7 turunan gara-gara sudah terlanjur terjerat terhadap pinjol ilegal ini. Bagaimana kalau kita sudah terlanjur terjerat kepada pinjol online ilegal ini? Atau kita mengetahui ada tawaran-tawaran yang mengganggu ke handphone kita yang terindikasi ini adalah pinjol ilegal begitu. Atau kalau misalkan ada teman-teman kita yang sudah terlanjur terjerat pinjol ilegal ini. Nah, kita bisa melaporkan kepada pihak yang berwenang. Yang pertama adalah laporan kepada OJK. Gampang, kita bisa tekan nomor 157 dari handphone kita, atau dari nomor handphone atau dari nomor rumah kita gitu. Itu hotline-nya OJK gitu. Atau kita juga bisa kontak ke email OJK, yaitu konsumen@ojk.go.id. Atau kita juga bisa kirim email ke Satgas Waspada Investasi. Alamat emailnya adalah waspadainvestasi@ojk.go.id. Nanti ada ya di bawah gitu. Berikutnya, kita juga bisa lapor ke Polri. Kemana kita lapornya? Kita bisa lapor ke Patroli Cyber Polri, yaitu di halaman webnya https gitu, Patroli Cyber, tulisnya Patroli Cyber ya, Patroli Cyber biasa.id gitu. Atau bisa juga kita kirim email ke info@cyber, cybernya bukan cyber tapi bahasa Inggris, CYBER gitu, cyber.polri.go.id. Itu kalau kita lapor ke Polri. Atau kita juga bisa melaporkan ke Kominfo. Kemana? Ke aduan konten. Halaman webnya nanti bisa diketik di browser, yaitu aduankonten.id. disambung aduankonten.id. Atau juga bisa kita kirim email ke aduankonten@kominfo.go.id. Itu kalau kita mau kirim email. Atau bisa juga menggunakan WA. Nomornya adalah 0811 922 4545. Nanti ada di bawah dan di deskripsi ada. Jadi begitu Sobat Cyber semuanya, kita sudah belajar bareng nih tentang jerat pinjol ilegal. Oleh karena itu jangan sampai kita menjadi korbannya. Oleh karena itu Sobat Cyber yang menyaksikan konten ini silahkan di-share kepada teman, kepada saudara, kepada tetangga, kepada keluarga gitu, supaya tidak ada orang di sekitar kita yang terjerat lagi pinjol ilegal online ini gitu. Sehingga kita juga dapat pahala lah minimal. Nah, kalau Sobat Cyber suka dengan konten ini, seperti biasa silahkan like, komen, share, subscribe. Kalau tidak suka, ya bolehlah dislike gitu. Tapi kasih tahu ya kenapa nggak sukanya di komen gitu.
Oke, Sobat Cyber semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu bisa mengikuti konten-konten dari Ruang Siber berikutnya. Terima kasih, salam Cyber Indonesia.